Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari malam hari ini kita mau datang sama-sama. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau biar hadirat Tuhan memenuhi kita pada malam hari ini. Biar kasih Tuhan boleh melingkupi kita dimanapun kita berada malam ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih anugerah rahmat-Mu ya Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, jikalau kami masih diperbolehkan untuk datang menyembah Engkau. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh membawa pujian penyembahan kami yang keluar dari dasar hati kami karena kami mengasihi Engkau. Malam hari ini biarlah kiranya hadirat Tuhan boleh memenuhi kami dimanapun kami berada. Mungkin ada sebagian dari kami yang saat ini mungkin kondisinya kurang baik sekalipun. Tuhan, kami tetap mau belajar untuk bersyukur di dalam segala kondisi, di dalam segala hal. Kami tahu Tuhan, harapan kami tidak pernah sia-sia di dalam Engkau. Karena Engkau sumber pengharapan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari malam hari ini sama-sama datangi Tuhan, hampiri Dia. Mari bersyukur. Mungkin doamu belum dijawab, bersabarlah, tetap berdoa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sebab kami memilih Engkau ya Tuhan. Itu adalah bagian yang terbaik. Terima kasih. Selamanya tidak akan tergantikan Engkau ya Tuhan di dalam hati kami. Jesus, Jesus. Mari datang bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya.
yang terbaik di dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, memilih-Mu bagian yang terbagi selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Engkau Yesus selamanya. Mari lebih lagi memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Engkau Yesus selamanya. Lebih lagi memilih-Mu Yesus, bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Engkau Yesus selamanya. Sekali lagi memilih-Mu bagian yang terbaik. Amin. Selamanya Engkau tak akan tergantikan di hidup kami ya Tuhan. Harta yang paling berharga hanya Engkau Yesus selamanya. Sebab tak terbatas kuasa kasih-Mu Tuhan, melimpah anugerah-Mu di dalamku. Terima kasih Tuhan. Oh, kami naikkan pujian kami malam hari ini, biar pujian kami itu sampai dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau naikkan pujian kami, sembah sujud kami bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Sebab tak terbatas kasih-Mu, Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu yang kami percaya.
Kau yang Terima kasih di segala musim hidupku, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga, sebab cara-Mu, Tuhan ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, oh, tak terduga jalan-Mu. Hanya Engkau yang kami percaya, Tuhan. Di segala musim hidupku, hanya tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa, tak terduga tak terduga cara-Mu, yang kami andalkan ke Engkau. Di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, Tuhan, tak terduga jalan-Mu, jalan yang kami percaya hanya di segala musim hidupku. Yang kami percaya, Tuhan, sebab tidak terbatas kuasa kasih-Mu, tidak terduga jalan-Mu, Tuhan. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami, bahkan apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, yang tidak timbul di dalam hati, Engkau sediakan bagi setiap kami, Tuhan. Sebab itu hati kami bersyukur selalu karena kami punya Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kuasa kasih-Mu, kesetiaan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur, kami naikkan pujian kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur selalu. Yang kami andalkan hanya di dalam nama-Mu. Satu-satunya yang kami percaya hanya Engkau Tuhan. Haleluya, oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini persembahan kami malam hari ini. Kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga
terduga caramu. Amin. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Yang kami percaya, yang kami andalkan, yang kami harapkan. Engkau satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Kami meletakkan seluruh pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Yang kami percaya, yang kami andalkan. Kami meletakkan setiap iman kami Tuhan hanya dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yang kami percaya, yang kami andalkan, oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Lebih dari siapapun, lebih dari apapun Tuhan, kami meletakkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya Engkau berdaulat penuh atas hidup kami sampai hari ini. Percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, 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 hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yang kami percaya, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, lebih dari setiap perkara hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup. Kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Sebab itu kami percaya Tuhan, kami meletakkan setiap pengharapan kami setiap waktu. dalam-Mu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
Hanya nama di dalam, hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya penuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi bersama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. amin. Melebihi Terima kasih, siapapun terima kasih juga. sebab Engkau tidak pernah meninggalkan Yesus kami. hanya Kau yang ku percaya. Tidak sedih, Di tidak sedetik setiap pun Tuhan meninggalkan waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami ada di Mesbah Doa, semua karena anugerah-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan. Agar firman-Mu dapat menuntun hidup kami, memberi kekuatan kepada kami, dan membawa hidup kami senantiasa dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Dan baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Terus kirimkan kesaksian saudara ya untuk menjadi berkat dan kekuatan bagi orang lain. Shalom, selamat pagi Ibu Debbie. Saya mau menyampaikan kesaksian dari nenek saya. Jadi nenek saya ini dari kemarin bilang ya bahwa dia mau bersaksi karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sekaligus mau mengucapkan terima kasih juga untuk Ibu Debbie yang terus membawakan Mesbah Doa. Ya, nama saya Sumiati dari Hurgelis. Apa ini Hurgelis? Puji Tuhan, Tuhan Yesus setia dalam setiap apapun yang terjadi. Begini kesaksian saya, beberapa bulan lalu saya ini tidak sengaja, saya terjatuh dari kasur, dari tempat tidur dan menyebabkan bonggol tulang kaki saya patah sehingga menusuk ke bagian panggul. Waduh. Ya, jadi harus dioperasi dan bonggol paha itu diganti pakai titanium. Saat itu saya sangat khawatir dan juga takut karena usia saya sudah 92 tahun. Jadi akan sangat beresiko jika saya dioperasi. Wow, ini kesaksian dari seorang nenek umur 92 tahun loh. Luar biasa ya, masih bersaksi loh. Dan ini jemaat setia Mesbah Doa. Namun akhirnya berkat iman dan keyakinan ya bahwa Tuhan itu setia dalam segala sesuatu. Akhirnya saya yakin akan rencana Tuhan dan saya percaya bahwa semua yang terjadi itu karena Tuhan punya rencana yang indah. Lalu akhirnya saya memberanikan diri untuk dioperasi. Puji Tuhan sekarang ya saya sudah dioperasi dan sudah berjalan lagi dan semua karena kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menguatkan saya. Juga kepada Ibu Debbie yang setiap harinya juga lewat firman-Nya ya menguatkan ya karena meskipun Ibu sakit ya meskipun sakit juga saya tidak pernah absen ikut ibadah Ibu. Sekali lagi terima kasih Ibu ya. Ini yang jadi kekuatan buat saya ya Mesbah Doa. Terlebih ketika mendengar kesaksian dari saudara-saudara seiman yang sangat-sangat menguatkan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa dari ya seorang nenek ya. Ibu Sumiati berusia 92 tahun, jemaat setia Mesbah Doa. Wow, 92 tahun tuh bukan umur yang muda lagi loh ya, luar biasa Ibu. Tuhan terus beri kekuatan buat Ibu, kesehatan serta terus disertai oleh Tuhan. Iya Bapak Ibu baik, hari ini kita sudah ada di ya
Mazmur 34, dan kemarin kita sudah selesai Mazmur 33. Dan Mazmur 34 dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Kita tahu bersama Daud pernah berpura-pura gila ketika dia menyamar. Ya, waktu dia ditangkap di kota Gad dan orang mencurigai bahwa dia Daud yang pernah membunuh Goliat. Dan dia berkata di sana, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Jadi ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud, ya, tentang bagaimana dia itu mengalami Tuhan, ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, kata Daud. Dan puji-pujian kepadanya tetap ada dalam mulutku. Tuhan itu menjanjikan berkat yang besar, ya, kepada umatnya. Tetapi banyak dari berkat ini yang membutuhkan juga membutuhkan kerjasama dari kita, membutuhkan partisipasi. Tuhan akan membebaskan kita dari segala ketakutan kita, menjaga kita, membela kita, bahkan menunjukkan segala kebaikannya bagi kita. Dia menyediakan apapun yang kita perlukan, ya, dan mendengarkan ketika kita berseru kepadanya, itu janji Tuhan, bahkan menebus kita. Tetapi kita harus melakukan bagian kita terlebih dahulu. Kita bisa mendapatkan berkat-berkatnya apabila kita percaya sungguh kepada dia, berseru kepada dia, dan hidup melakukan bagian-bagian dalam hidup kita. Sebab Tuhan punya bagiannya sendiri. Daud berkata, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Yang saat kita berbalik dari kejahatan kita dan hidup menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan di segala waktu, maka ya berkat-berkat Tuhan itu juga menjadi bagian kita. Ayat 4, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan tersipu-sipu. Ya, Daud berkata bahwa hanya kepada Tuhan itu ada tempat perlindungan, pertolongan kita. Ya, hanya kepada Tuhan saja kita dapat mendapat kekuatan. Orang-orang yang mencari Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Siapa yang akan mendapat jawaban dari Tuhan? Ya, hanya orang-orang yang suka mencari Tuhan. Daud berkata, aku mencari Tuhan dan ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Dari segala ketakutan, dari segala kelemahan, Tuhan tuh sanggup melepaskan. Ya, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan tersipu-sipu. Mari kita terus mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, maka kita tidak akan mendapat malu, tapi sebaliknya Tuhan akan menunjukkan juga kasih setia dan pertolongannya buat kita. Ayat 7, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ya, dengan jelas Daud berkata bahwa malaikat Tuhan tuh berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia dan meluputkan mereka. Mari saudara, salah satu kunci dari perlindungan Tuhan terjadi atas hidup kita adalah ketika kita hidup takut akan Tuhan. Ya, bahkan ayat ini berkata malaikat Tuhan itu ya berkemah sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ya, hanya orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan, mereka yang akan sungguh-sungguh mengalami perlindungan Tuhan. Bahkan ya, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini firman Tuhan yang berkata loh, bukan manusia tapi firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat perlindungan Tuhan, mau melihat perlindungan malaikat di sekeliling kita, maka hiduplah takut akan Tuhan. Ya, dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia dan lalu meluputkan mereka.
Jadi kita nggak perlu takut pada apapun, asal kita hidup takut Tuhan, maka malaikat itu ada menyertai kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Ya, kecaplah dan lihatlah bukan berarti ya periksalah surat atau mandat Tuhan. Sebaliknya ini merupakan undangan yang hangat. Cobalah, ya aku tahu engkau akan menyukainya. Ketika kita mengambil langkah pertama dengan taat mengikuti Tuhan, ya kita akan menemukan bahwa Allah itu baik. Kita bukan hanya melihat, tapi kita juga bisa mengecap. Artinya kecaplah dan lihatlah itu apa? Kalau kita hanya melihat kebaikan Tuhan kepada orang lain terjadi, itu kita bisa berkata bahwa ya kita melihat. Tapi kecaplah dan lihatlah. Kalau kecap itu artinya rasakan sendiri. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang melihat pertolongan Tuhan atas hidup orang lain, tapi kita gak pernah mengalami. Mari kita jadi orang Kristen yang mengalami sendiri, mengecap kebaikan Tuhan itu terjadi atas diri kita. Makanya dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berhentilah menjadi orang Kristen yang hanya melihat pertolongan Tuhan atas hidup orang lain, melihat mujizat terjadi atas hidup orang lain, lalu kita gak pernah mengalami apa-apa. Mari kita mau berkata, Tuhan aku mau mengecap kebaikan Tuhan. Bukan hanya mendengar dari kata orang, tapi aku mau mengecap, ya. Dikatakan sana kecaplah dan lihatlah, ya, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan itu menyertai kita. Ya, ayo alami saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Hanya orang-orang yang berlindung pada Tuhan yang akan mengalami kebahagiaan. Ayat 10, takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, ya, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga muda merasa melana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu. Wow, enggak? Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu. Ini janji firman Tuhan loh. Ya, kita tidak akan pernah berkekurangan sebab Tuhan yang menyertai kita. Ya, dikatakan ayat 12, marilah anak-anak dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah yang menyukai hidup dan mengingini umur panjang, untuk menikmati semua yang baik. Ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ya, orang-orang yang mau hidup melihat kebaikan Tuhan maka harus melakukan hal-hal ini. Takut akan Tuhan, dapat menikmati hidup kita ini yang baik. Jauhkan lidah kita dari ucapan yang menipu. Jangan jadi penipu ya Bapak Ibu. Mengucapkan hal-hal yang tidak benar, yang dusta. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Hanya orang-orang yang hidup dalam damai sejahtera, yang hidup damai dengan semua orang, mereka akan melihat pembelaan dan janji Tuhan. Tapi kalau hidup kita ini banyak musuh, sama-sama bertengkar, maka maaf, janji Tuhan itu jauh dari hidup kita. Dikatakan di sana, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya pada teriakan mereka minta tolong. Waktu kita hidup menjadi orang benar, maka mata Tuhan itu tertuju pada kita dan juga telinganya itu tertuju kepada teriakan kita minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesusahan, kesesakannya. Ayo Bapak Ibu, jadilah orang benar yang berdiri atas dasar kebenaran, yang hidup kita ini sungguh-sungguh kita serahkan bagi Tuhan. Buang semua dosa, tinggalkan semua yang tidak baik itu, supaya kita bisa mengalami janji-janji Tuhan. Ini ada begitu banyak janji Tuhan yang akan diberikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jangan sampai kita tidak menikmati semua itu. Ya, dikatakan apabila orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka. Ayat 19, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, bukan berarti ketika kita jadi orang benar kita gak pernah ada masalah, gak pernah ada kemalangan. Firman Tuhan berkata banyak kemalangan orang benar itu, tetapi Tuhan melepaskan dia. Ya, waktu kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman.
Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Ya, mari Bapak Ibu, tidak ada jaminan lain selain dari sama Tuhan. Waktu kita melekat pada Tuhan, kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh, maka Dia Tuhan yang turut bekerja memberi ya jaminan kebahagiaan dan kepastian di hidup kita. Karena itu tetaplah percaya, tetaplah berharap pada Tuhan. Dan mari kita akan tundukkan kepala, kita akan renungkan firman ini yang begitu luar biasa mengubahkan hidup kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk menghadapi setiap persoalan masalah di hidup kami. Biarlah kami sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Mampukan kami Bapa hidup menyenangkan Engkau. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, mereka sangat dalam pergumulan yang berat, persoalan hidup, masalah, tekanan keuangan. Tuhan, hari-hari ini hamba berdoa, biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi dalam rumah tangga, keluarga, dan seisi rumah kami supaya kami dapat memuliakan Tuhan lebih dan lebih lagi. Berkati juga Bapa setiap mereka yang rindu keluar dari ikatan-ikatan dosa. Biarlah Tuhan lepaskan dalam nama Yesus supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga setiap mereka yang ingin menjual aset, yang sedang terlilit keuangan, masalah utang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan agar semuanya boleh terselesai dengan baik, tepat pada waktu Tuhan. Hamba berdoa Bapa untuk setiap mereka juga mencari pekerjaan, Tuhan memberi yang terbaik. Berkati juga untuk setiap mereka yang membukakan hati mereka Tuhan dan rindu untuk punya keturunan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah setiap kandungan yang tertutup. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri keturunan ilahi terjadi atas kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Hamba berdoa yang rindu terjadi pemulihan dalam rumah tangga, keluarga, dan semuanya Tuhan juga pulihkan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal atas hidup kami. Berkati juga Tuhan bangsa kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi pulau-pulau. Bagi Indonesia, roh takut akan Tuhan dalam kehidupan pemerintahan kami. Mulai dari Pak Prabowo, Pak Gibran, Tuhan juga menyertai dengan roh takut akan Tuhan. Indonesia berbalik dari dosa kembali kepada Tuhan dengan kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa-bangsa sehingga orang-orang bertobat, berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa. Terima kasih Bapa, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kami sungguh-sungguh hidup menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput semua kita. Dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat malam. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya